saya akan menjelaskan tentang penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Pertama, sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakr menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Huja'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakr dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Huja'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Huja'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakr. Tapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. 1. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr, atau 2. Orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Huja'ah, atau 3. Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak maju menuju Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Makkah. Berita itu tersebar karena ketika salah seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Makkah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Sarah. Hatib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Makkah. Selain itu, ia juga tidak mau melihat Makkah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Alasan inilah yang membuat Rasulullah dan umat Islam memaafkan kesalahannya. Tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. 2. Faktor-faktor keberhasilan dalam Fathu Mekah. Sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fathu Mekah, Rasulullah melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin kan sebagai strategi perang urat saraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabatnya, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum Quraisy melawan Rasulullah demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan 3 hal sebagai berikut. Pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan memperoleh keamanan. Kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan. Ketiga, siapa yang memasuki masjid maka dia aman. Keempat, dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak, dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya, timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun, ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan damai. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Amnesti yang dianugerahkan Rasulullah kepada penduduk Mekah menimbulkan kekhawatiran kaum Ansor yang demikian mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka khawatir jangan sampai beliau enggan kembali ke Madinah.
Tetapi Rasulullah menenangkan mereka bahwa beliau akan bersama mereka di Madinah, sehidup semati. Demikianlah, setelah 19 hari beliau bermukim di Makkah, akhirnya beliau kembali ke Madinah. Sejak itu pula, beliau mengingatkan penduduk Mekah bahwa tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Mekah. Yang ada tinggal niat yang tulus melakukan kebaikan, disertai jihad atau perjuangan mewujudkannya. Hadis riwayat Bukhari.